Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Khairotun Nadia, dosen program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Saya memiliki NIDN 000307951. Sebagai seorang pendidik, tentunya saya berkewajiban untuk mentransformasikan ilmu yang relevan dengan background pendidikan saya kepada para mahasiswa, khususnya yang terkait dengan mata kuliah ampuhan saya, yaitu pengantar fisika zat padat, fisika dasar, dan fisika kuantum. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat PDD UKT-PT dalam program pengusulan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah ampuhan saya, yaitu pengantar fisika zat padat secara DIE, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah pengantar sebagai prasyarat untuk menempuh mata kuliah fisika zat padat di semester selanjutnya. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis struktur kristal dan sifat fisiknya untuk membangun pemahaman awal tentang perilaku partikel dan interaksinya pada material padatan dengan tepat. Mata kuliah pengantar fisika zat padat ini memiliki buku materi pokok atau sering kita kenal dengan BMP dengan kode PV4315, yang artinya mata kuliah ini ditempuh pada semester 3 yang terdiri dari 6 modul, yaitu modul 1 struktur kristal, modul 2 difraksi sinar X, modul 3 kisi resiprok, modul 4 ikatan kristal dan konstanta elastik, modul 5 getaran kristal atau fonon, dan modul 6 konsep dasar pita energi. Sehingga apabila kita uraikan kembali, maka capaian pembelajaran yang diharapkan pada setiap materinya adalah mahasiswa mampu 1. Mengidentifikasi struktur kristal, 2. Menginterpretasikan pola difraksi sinar X, 3. Menerapkan kisi resiprok untuk menjelaskan zona beryllium pertama, 4. Membandingkan jenis ikatan kristal dan kaitannya dengan sifat elastik bahan. 5. Menjelaskan dinamika getaran kristal pada pengaruhnya terhadap sifat termal. Dan ke-6, menganalisis hubungan antara struktur pita energi dan sifat listrik material dengan tepat. Berdasarkan sistem pembelajaran di Universitas Terbuka yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan berbagai modus, yaitu belajar mandiri, melalui BMP atau referensi lain yang relevan dengan topik mata kuliah. Kemudian penugasan terstruktur dan tutorial online. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah student-centered learning atau pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa, yang dicapai melalui berbagai metode pembelajaran, diantaranya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Pada tutorial online, setiap mahasiswa diharapkan aktif dalam berdiskusi di setiap sesi dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas mata kuliah pada sesi ketiga, 5, dan 7. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus dilakukan dengan menggunakan Microsoft Teams atau Zoom, sedangkan asinkronus dilakukan pada laman elearning.ut.ac.id atau LMS di Universitas Terbuka. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu 30% nilai tutorial online dan 70% nilai akhir ujian semester. Dan perlu dipahami bahwa nilai tutorial ini diperoleh dari 20% kehadiran, 30% keaktifan dalam berdiskusi, dan 50% ketepatan dalam mengerjakan tugas.
Berikut adalah contoh proses pembelajaran sinkronus pada mata kuliah pengantar fisika zat padat atau PV 4315 dengan topik struktur kristal. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar ya dengan jelas? Sudah terdengar Bu Khairatun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di sesi pertama tutorial online untuk mata kuliah pengantar fisika zat padat. Saya Khairatun Nadia akan menjadi tutor Bapak Ibu sekalian untuk mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Dan untuk memperlancar jalannya tutorial online ini, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera atau juga, tapi ini ya suaranya di mute kalau bisa saat sesi penyampaian materi. Nanti kalau misal ada yang ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, baru silakan diaktifkan kembali. Oke, bisa dimengerti Bapak Ibu semuanya? Bisa Bu. Oke. Eh, saya izin share screen ya. Oke, hari ini kita akan mulai dengan fondasi utama dari mata kuliah ini, yaitu tentang materi struktur kristal. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini itu nanti diharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep kristal dengan tepat. Kemudian bisa mengidentifikasi penyusun kristal. Bisa membedakan struktur kristal berdasarkan sistem dan tipe pemusatan, serta dapat menentukan bidang kristal. Sebenarnya apa sih zat padat itu? Gitu. Kalau dijabarkan secara makro, zat padat itu adalah suatu material yang memiliki bentuk dan volume tetap. Pengertian ini tuh sudah dipelajari oleh kita saat sekolah ya, baik sekolah dasar, SMP maupun SMA. Nah, kalau sekarang jenjangnya sudah menjadi mahasiswa, itu kita sudah membahasnya di tingkat yang mikro. Nah, jadi kalau di tingkat mikro, pengertian dari zat padat sendiri adalah suatu material yang tersusun dari atom, ion, dan molekul yang saling berikatan. Nah, fisika zat padat itu berarti yang dipelajari adalah sifat fisisnya, Bapak Ibu. Sifat fisisnya itu seperti sifat listriknya bagaimana, termalnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita berpikir dulu nih, bareng-bareng ya. Ini ada berlian, ini yang katanya Bu Nisrin tadi ya, ini yang katanya mahal. Kemudian ada grafit dari yang biasanya kita temui di pensil, bagian hitam-hitamnya pensil itu. Nah, keduanya ini sama-sama dari karbon. Tapi kenapa ya kalau berlian itu bisa memotong kaca bahkan, tapi kalau grafit kita sentuh aja itu mudah hancur. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menanggapi? Kan kalau yang berlian itu lebih kuat Bu dibanding yang pensil. Oke, ini dengan Ibu siapa ya? Maaf tadi tidak terlihat. Itu Bu Melisa. Oh ya, Bu Melisa, terima kasih. Jadi begini, benar kata Bu Melisa, maaf. Jadi kalau berlian itu lebih kuat daripada grafit. Nah, apakah yang menyebabkan itu lebih kuat? Padahal apa atomnya itu sama, atom-atom karbon gitu ya. Apa sih yang membedakan gitu kan? Nah, ternyata yang membedakan secara ilmiah itu adalah bagaimana atom-atom karbon itu menyusun material tersebut. Jadi antara berlian dan grafit itu berbeda. Karena kalau untuk berlian, itu atom-atomnya itu tersusun rapih secara berulang, periodik, dan berjangkauan panjang. Sehingga membentuk suatu kristal yang kuat, gitu. Ibaratnya seperti itu. Atom itu kan dalam skala yang mikro ya, kita nggak bisa melihat dengan kasat mata ataupun tanpa bantuan gitu kan. Makanya kita bisa analogikan seperti susunan batu bata dengan susunan yang rapi, berulang dan konsisten intinya, itu dia akan memiliki kekuatan yang lebih. Kalau di batu bata ini mungkin kekuatannya secara mekanik gitu ya, bangunannya lebih kokoh, intinya seperti itu. Nah, itu bisa dianalogikan sebagai kristal di versi yang lebih mikro. Intinya seperti itu saja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua zat padat itu termasuk kristal?
Ada yang bisa menanggapi? Berkenan, Izin silakan. menjawab, Ibu. Bu Awalia ya? Awalia, iya, Ibu. Iya, Ibu izin silakan. menjawab, tapi maaf Mhm. kalau mungkin masih salah. Maaf tidak bisa on cam juga ya, Bu. Soalnya di sini lagi terlalu apa kurang bagus jaringannya kalau on cam. Oh ya, ya. Eh, ya, kalau menurut saya, Ibu nanti mungkin bisa ditambahkan juga, Mhm. apakah semua zat padat itu termasuk kristal? Tidak sih, Bu, karena kalau ada yang teratur, pasti kan otomatis ada juga yang nggak teratur, Bu. Jadi, tadi kan buktinya di grafit padatan juga di tadi yang di grafit padatan juga, tetapi bukan kristal juga, Bu. Jadinya tidak semua zat padat itu termasuk kristal. Kalau menurut saya sih begitu, tapi mungkin bisa ditambahkan dari Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Awalia. Jadi jawabannya ini ya sangat visioner ya. Ada yang beraturan, berarti kan ada yang nggak beraturan gitu kan. Ada ibaratnya kayak lawan kata gitu. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Awalia, yaitu zat padat itu tidak hanya kristal, tetapi ada bentuk yang lain gitu ya, yaitu amorf. Jadi kebalikan dari kristal adalah amorf. Seperti bisa dilihat di gambar, amorf itu susunannya acak Bapak Ibu. Jadi dia tidak ada memiliki arah yang konsisten gitu ya. Nah, kristal sendiri itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya monokristal, ada yang poli. Sebenarnya, struktur kristal itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu kisi dan basis. Oke. Kalau kisi ibaratnya itu adalah kerangkanya, kerangka atau tempat menempelnya nanti atomnya. Gitu. Sedangkan kalau basis itu atomnya tadi, atom yang menempel pada kisi-kisi yang sudah terbentuk nanti. Intinya seperti itu. Jadi tanpa kisi bukan kristal, tanpa basis bukan kristal. Jadi harus ada kedua-duanya. Oke. Nah, di pembelajaran struktur kristal itu kita juga harus mengenal yang namanya unit cell atau bagian terkecil dari kristal. Nah, setiap unit sel ini memiliki 6 variabel yang dibagi menjadi dua, yaitu parameter kisi dan parameter suhu. Ini gambar yang sebelah kanan nih, Bu. Itu ada A, B, C. A, B, C itu adalah parameter kisi, menunjukkan panjang unit sel. Sedangkan kalau yang alfa, beta, gamma itu adalah parameter sudut yang menunjukkan sudut antara dua vektor. Nah, 6 variabel ini itu nantinya akan menjadi 7 sistem kristal. Ya, 7 sistem kristal. Ada kubus, ada tetragonal, ortorombik, dan lain sebagainya ini. Berhadapan. Kalau depan berarti sama belakang, kalau atas sama bawah, samping kanan berarti samping kiri. Jadi tidak semuanya. Nah, kombinasi antara 7 sistem kristal ini dengan 4 tipe pemusatan itu nantinya akan membentuk 14 kisi Bravais. Seperti gambar berikut. Ya, jadi ini ada 14 kalau di total semuanya, dan inilah yang nantinya disebut dengan struktur kristal. Oke, kemudian ada ini, warna biru ini itu ibaratnya adalah bidang kristalnya. Nah, kira-kira bidang kristalnya ini kalau dinotasikan dalam indeks Miller ini berapa gitu, angkanya bagaimana? Nah, caranya adalah kita buat dulu nih tabel seperti ini. Karena HKL-nya ini 111, maka bidang kristalnya adalah 111. Oke. Nah, ini kebetulan angkanya cantik, jadi nggak ada pecahan. Kalau misalnya ada pecahan, maka itu harus dihilangkan dulu pecahnya. Caranya gimana? Kayak perhitungan KPK, jadi kayak dikalikan penyebutnya seperti itu. Dan kalau misal ada tanda negatif, itu bukan minusnya di samping, tapi di bagian atas. Atas angkanya. Pertama, gambarkan bidang kristal sesuai informasi tersebut. Kemudian tentukan indeks Miller-nya, atau yang tadi dalam kurung itu. Ini ada 3 gambar nih, Bapak Ibu. Kira-kira yang tepat untuk menggambarkan ilustrasi di atas itu yang mana? Kalau Bapak Ibu di layarnya ada pulpen, apa sih bentuk pen gitu? Ada, kalau ada mungkin bisa diaktifkan dan dicoret-coret nih di gambarnya. Ada nggak? Kira-kira, Ada, Bu. oke, mungkin Tapi bisa kalau salah langsung. nggak apa-apa ya, Bu. Saya soalnya mau coba-coba aja. Ya, silakan, silakan. Bagian depan. Oh ya, ini sudah ada Bu Ayu.
pada Bu Dini. Yang lainnya mungkin bisa. Oh, Bu Yeti, dikasih love ya. Terima kasih. Oke, ada yang lainnya? Wah, ini Nisrin. Bu Nisrin menjawab yang warna kuning. Oke. Oke, mungkin langsung saja ya. Jadi, deng 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 deng, yang sesuai adalah iya. Jadi yang ini Bapak Ibu, yang tengah ya, yang tengah atau yang warna hijau. Nah, yang kuning ini kenapa kurang tepat? Karena, oh maaf, saya izin ini dulu ya, hapus dulu. Karena kan ini ada kalimat memotong sumbu X setengah bagian atau setengah panjang gizi. Kalau A, ini kan berarti tadi kan satu. Berarti bukan setengah bagian lagi atau setengah panjang gizi, tapi satu. Jadi kurang tepat. Begitu juga dengan yang gambar ketiga. Dia juga di satu. Oke. Kemudian yang di ini, sejajar terhadap sumbu Y dan Z. Kalau sejajar berarti kan artinya tidak memotong ya Bapak Ibu ya. Tidak memotong. Kalau gambar yang pertama, ini benar, tidak memotong. Tapi tadi A-nya yang kurang tepat, sumbu X-nya. Nah, kalau yang gambar ketiga ini kurang tepat karena dia memotong di sumbu Y juga atau di B ini, jadi kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah apa ini namanya, yang nomor dua atau yang gambar warna hijau. Oke, tadi salah satu yang menjawabnya yang tepat itu Budini ya, Budini. Ya, Bu. Oke, Budini. Nah, maaf, selanjutnya. Nah, kira-kira pertanyaan kedua kan tadi setelah menggambarkan, sekarang menentukan indeks Miller-nya atau bidang apa, bidang kristalnya. Nah, kira-kira Ibu bisa ini membantu saya, membantu teman-temannya untuk menuliskan dan sekalian menjelaskan mungkin ya Ibu ya. Mohon suaranya diaktifkan. Bisa dicoret-coret Ibu. Silakan. Boleh, Bu. Tapi saya takut salah, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak akan mengurangi nilai, nggak akan mengurangi apa kok. Yuk. Nah, berarti kan tadi eh, 1/1,5 berarti hanya sama dengan Bu. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya, Bu, teman-teman. Ya, ya. Ha-ha. Kalau K-nya itu 0 ya, Bu ya? Iya, Bu, saya ragu satu deh, per saya coba tak dulu ya, hingga. Bu. Mhm. Iya, benar. Kalau selanjutnya juga 0. Jadi di sini mungkin kita bisa eh, simpulkan bidang kristalnya itu karena diperoleh 2, 0, 0 berarti 2, 0, 0. O- Semoga benar, tapi silakan dikoreksi, Bu. Oke, terima kasih Bu Dini Sinta. Ya, untuk teman-teman yang lain, setuju nggak nih jawabannya? Atau ada pendapat yang lain nih? Atau sudah cukup, cukup jelas, gitu kan? Kalau dilihat-lihat kayak angka 8, itu bukan angka 8 ya, Bu. Itu tak hingga ya, teman-teman. Soalnya saya susah menuliskannya. Ya, nggak apa-apa. Jadi anggaplah ini kalau kita lihat dari sana gitu ya. Oke, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Bu Dini Sinta. Bidang kristalnya itu nantinya adalah 200 karena titik potongnya itu yang X adalah setengah, kemudian yang Y itu dan Z-nya itu tidak memotong kan. Jadi lurus apa bukan lurus ya, kayak sejajar gitu. Jadi tidak memotong sama sekali sehingga ditulisnya adalah tak hingga. Oke. Tapi untuk ini ya penulisan bidang kristal atau indeks Miller itu jangan lupa dengan tanda kurung Ibu Dini. Jadi ada tanda kurungnya. Nah, kayak ini ya. Oh, Oke, Bu. Ya, Bu, mohon maaf ya, kelupaan nggak kurungnya. apa-apa. Jadi ada tanda kurungnya, oke? Oke, mungkin ada apa ya? Mungkin itu saja untuk materi pada siang hari ini. Tapi mungkin sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini. Silakan. Baik, Ibu, mohon izin bertanya. Heeh, Perkenalkan, nama saya Nisrin. Mohon maaf izin bertanya di akhir sesi. heeh.
yang ingin saya tanyakan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kristal ada dua macam ya Bu ya, yaitu monokristal dan juga polikristal. Nah, yang ingin saya tanyakan apa perbedaan utama dari kedua jenis kristal tersebut jika kita lihat dari aplikasinya? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nisrin. Jadi saya izin share screen lagi ya untuk menjawab dari pertanyaan Bu Nisrin. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi apa perbedaan sih dari monokristal dan polikristal ketika sudah diaplikasikan? Intinya seperti itu ya Ibu ya. Oke, Ya, jadi betul. izin saya jawab ya. Gini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau monokristal itu berarti dia hanya punya satu arah orientasi yang sama. Jadi semua arahnya itu sama, ibaratnya seperti itu. Sedangkan kalau polikristal itu ada beberapa, sehingga membentuk batas butir atau grand boundary. Oke. Nah, kalau untuk pembahasan kepada pengaplikasiannya, itu mungkin lebih mudah kalau kita langsung menyebutkan nih. Jadi contohnya itu di panel surya atau solar cell. Oke. Nah, panel surya itu atau solar cell itu yang banyak digunakan itu ada dua jenis utama, yaitu yang biasanya warna hitam pekat sama yang warna biru terang. Nah, warna ini tuh bukan cat atau bukan pilox atau bukan warna-warna lain, tetapi warna itu terbentuk karena susunan kristalnya itu tadi. Ya, dimana kalau yang warna hitam pekat itu adalah monokristal. Monokristal itu kan tidak ada batas butirnya, Bapak Ibu. Jadi kalau elektronnya itu bisa berjalan atau bisa bergerak secara lancar tanpa hambatan atau minim hambatan, sehingga listrik yang dialirkan dan konversi energi dari cahaya matahari ke listrik itu lebih besar, gitu, lebih mudah untuk dikonversi. Nah, kalau polikristal itu ada hambatannya, yaitu karena ada batas butirnya tadi. Jadi elektronnya untuk pergerakannya itu ada hambatan lainnya terhambat. Jadi efisiensinya lebih rendah. Tapi sebenarnya ada plus minusnya Bapak Ibu ya. Kalau monokristal itu memang dia lebih bagus ya, tapi lebih mahal jelas. Tapi kalau polikristalin itu dia lebih murah karena bisa diproduksi secara massal. Pembuatannya juga lebih mudah. Tapi ya gitu, efisiensinya adalah lebih rendah kalau dibandingkan dengan monokristal yang bisa mencapai 15% kalau dari penelitian seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan Bu Nisrin. Bagaimana? Apakah sudah terjawab nih, Bu? Sudah terjawab, sudah cukup jelas Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Nisrin. Baik, untuk yang lainnya ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, Bu, izin Bu, ya, mau nanya, Bu Dela. web selanjutnya kita kapan ya Bu? Terus tugas di e-learning itu deadline-nya kapan juga? Oke, Takutnya saya baik. ketinggalan info Bu. Oke, baik Bu Dini Sinta ini sepertinya sangat semangat sekali ya untuk mengikuti tutorial ini kan. Oke. Jangan lupa untuk di setiap sesinya itu mengerjakan diskusi ya. Nah, sebelum mengerjakan diskusi, biar kita tahu nih apa jawabannya yang tepat dan benar, itu kita juga jangan lupa untuk mempelajari materi inisiasi yang ada di setiap sesinya. Oke? Dan untuk tugas itu sebenarnya ada di minggu ketiga, 5, dan 7. Jadi mungkin kalau minggu ini belum bisa dibuka ya untuk tugasnya, karena ini kan minggu pertama. Jadi nanti di pertemuan ketiga itu baru bisa mengerjakan tugasnya. Ya. Untuk sekarang fokus ke diskusinya dulu. Oke, diskusi 1. Oke, baik. Tapi itu 1 minggu ya Hmm? Bu waktunya atau Oh, bagaimana? untuk Bu, baru. oke. Oh, untuk diskusi itu 2 minggu ya waktunya. Jadi misal kalau dibukanya minggu pertama, berarti dia bisa dikerjakan sampai minggu kedua. Kalau minggu kedua berarti sampai minggu ketiga. Dan begitu seterusnya. Oke? Udah cukup jelas Ibu. Sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, maka mungkin kita akhiri saja. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam tutorial sesi 1 ya, sesi ini. Sampai jumpa lagi ke sesi selanjutnya dengan topik atau materi yang lebih menarik lagi gitu ya.
Semoga pembahasan kita tentang struktur kristal bisa membantu Bapak Ibu dalam membangun pemahaman awal tentang sifat-sifat material padatan. Karena perlu diketahui bahwa belajar struktur kristal itu kita bisa lebih paham kenapa suatu bahan bisa kuat, bisa rapuh, bisa menghantarkan listrik, atau tidak sama sekali gitu. Ya, karena semuanya bergantung pada bagaimana atom-atom itu tersusun. Salah satunya seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan lupa ya, intinya e-learningnya juga harus tetap dipantau, dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih banyak Bu. Bu Khairatun. Ya, sama-sama. Bu.